Apakah Allah pernah tidur? Ada-ada saja kelakuan orang ateis satu ini, seakan tidak ada kapoknya. Kali ini ia kembali mendatangi Abu Nawas untuk mengajaknya berdebat. Orang ateis inilah yang dulu pernah bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah, dan hasilnya ia malah mendapat sial. Melihat kedatangan orang ateis tersebut, Abu Nawas tetap menyambutnya dengan hangat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kembali mengajakmu berdebat," jawab orang ateis. "Oh begitu, baiklah silakan masuk," balas Abu Nawas dan mengajaknya duduk di ruang tamu. Setelah keduanya duduk di kursi, Abu Nawas berkata kepadanya, "Sekarang beritahu aku persoalan apa yang ingin kau debatkan." Orang ateis pun mulai dengan sebuah pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah Allah sebagai Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini?" kata orang ateis. "Iya benar," balas Abu Nawas. "Baik, wajarnya kalau orang bekerja pasti akan merasakan capek, lalu dia akan tidur untuk istirahat. Bukankah menciptakan langit dan bumi tidaklah gampang? Belum lagi mengatur makhluk-makhluknya, tentu butuh istirahat dan tidur. Yang ingin saya tanyakan, apakah Tuhanmu pernah tidur?" tanya orang ateis. "Tentu saja tidak pernah," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Oh ya, mana buktinya?" tantang orang ateis. "Untuk membuktikan ucapanku, kau harus menginap di rumahku malam ini," jelas Abu Nawas. "Baiklah, aku tidak keberatan. Malam ini aku akan tidur di rumahmu," balas orang ateis. Ketika waktu menjelang malam, di mana saat waktunya untuk tidur, Abu Nawas menghampiri orang ateis. Di tangan Abu Nawas terdapat dua bejana yang masing-masing berisi air. "Untuk apa bejana-bejana itu?" tanya orang ateis penasaran. "Katanya kamu ingin bukti, turuti saja perintahku," ujar Abu Nawas. "Baiklah, beritahu aku apa yang harus aku lakukan," tanya orang ateis itu kembali. "Pegang kedua bejana ini dengan kedua tanganmu, awas jangan sampai airnya tumpah, apalagi sampai bejananya jatuh," perintah Abu Nawas. Orang ateis itu pun langsung melakukannya. Awalnya kedua tangan orang ateis masih bertahan. Dua bejana yang berisi air masih terjaga dengan aman. Lama-kelamaan rasa kantuk mulai hinggap. Meskipun ia berusaha terjaga, namun rasa kantuk tak bisa dihindari. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memegangi bejananya sambil tiduran. Tiba-tiba tanpa sadar matanya terpejam. Dua bejana yang berisi air tumpah mengenai mukanya dan bejananya pecah jatuh ke tanah. Akibatnya seluruh tubuhnya menjadi basah kuyup. Keesokan paginya, orang ateis itu menanyakan maksud atas perintah Abu Nawas tersebut. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Dua bejana yang kau pegang aku ibaratkan langit dan bumi. Seandainya Allah tidur meskipun hanya 1 detik, niscaya langit dan bumi akan hancur seperti yang kau alami tadi malam." Mendengar penjelasan tersebut, orang ateis pun terdiam sambil merenungi perkataan Abu Nawas. Cara Abu Nawas membawa keledai ke atas menara tinggi. Bukan kali ini saja Abu Nawas mendapatkan masalah dengan keledainya yang sering menghilang dari kandang. Karena sudah saking kesalnya, Abu Nawas pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Tuan Hakim. "Tuan," kata Abu Nawas dengan wajah serius, "keledaiku sering sekali menghilang dari kandang. Aku khawatir nanti ada yang mencurinya, Tuan." Tuan Hakim yang sedang bosan dan ingin bersenang-senang justru berencana mengerjai Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas," kata Tuan Hakim sambil tersenyum.
Aku akan mengutus 2 prajurit khusus untuk menjaga keledaimu, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya, Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Kamu harus menemukan cara agar keledai kesayanganku itu bisa naik ke atas menara, jawab Tuan Hakim sambil menunjuk ke arah keledainya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya terdiam. Emang dasar hakim sialan, ada rakyatnya yang lagi butuh pertolongan malah dikerjain, gerutu Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berpikir sejenak, lalu ia mengangguk. Baiklah Tuan Hakim, saya akan melaksanakan perintah Tuan. Tuan Hakim membalas, bagus, aku senang mendengarnya Abu Nawas. Abu Nawas kembali berkata, tapi aku melakukannya dengan caraku. Terserah kamu Abu Nawas, kamu boleh melakukannya dengan cara apapun, balas Tuan Hakim. Maka diantarlah keledai Tuan Hakim ke hadapan Abu Nawas. Lalu keledai tersebut dibawa ke bawah menara. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung memukuli keledai tersebut. Ayo naik ke atas, cepat naik, teriak Abu Nawas. Keledai tersebut tentu saja tidak bergerak sedikit pun. Tuan Hakim yang melihat hal itu awalnya tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Keledai itu tidak akan pernah bisa naik ke menara Abu Nawas, katanya sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak menghiraukannya. Ia tetap saja berteriak sambil memukulnya. Lama-kelamaan, pukulan yang Abu Nawas berikan semakin keras dan kencang, sehingga keledai Tuan Hakim merintih kesakitan. Apa-apaan kamu Abu Nawas? Kamu bisa membunuh keledaiku, bentak Tuan Hakim. Memang itu yang sedang aku lakukan. Kalau keledai ini mati, arwahnya kan pasti akan terbang ke atas. Bahkan bukan hanya sampai ke atas menara, tapi akan sampai ke atas langit, Tuan, jelas Abu Nawas. Tuan Hakim yang khawatir dengan kondisi keledainya segera menghentikan perbuatan Abu Nawas tersebut. Sudah cukup Abu Nawas, hentikan perbuatanmu. Baiklah, mulai nanti malam aku akan kirim prajurit untuk menjaga keledaimu, kata Tuan Hakim. Sungguh sial nasib Tuan Hakim. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, tapi malah dia yang kena apesnya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Ia sengaja tidak mengajak Abu Nawas turut serta, karena Baginda Raja beranggapan Abu Nawas hanya sebagai pembawa sial. Namun, perburuannya kali ini tidak membuahkan hasil. Pasalnya, hewan-hewan rusa yang biasanya berseliweran tak ada satupun yang nampak. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui Baginda Raja. Paduka yang mulia, kemarin katanya Paduka habis pergi berburu. Kenapa Paduka tak mengajak saya? Tanya Abu Nawas. Karena kamu pembawa sial Abu Nawas. Setiap kali aku membidik hewan buruan, ia selalu saja bisa lolos. Itu disebabkan karena kehadiranmu, ujar Baginda Raja. Oh ya, lalu bagaimana hasil perburuan kemarin? Tanya Abu Nawas kembali. Sayang Abu Nawas, kemarin tidak ada satupun hewan rusa yang nampak. Kalau ada, pasti sudah saya lumpuhkan dengan panahku ini, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, berarti Paduka keliru menilai saya. Saya bukanlah pembawa sial. Kehadiran saya justru membawa keberuntungan, balas Abu Nawas. Kenapa bisa begitu? Tanya Baginda Raja heran. Terbukti ketika saya tidak diajak, hewan rusa tak mau menunjukkan dirinya. Sedangkan waktu saya diajak, hewan buruan terlihat berseliweran, terang Abu Nawas. Tapi kan gara-gara kehadiranmu, anak panahku selalu meleset, protes Baginda Raja. Itu juga merupakan suatu keberuntungan Paduka, timpal Abu Nawas.
Keberuntungan? Keberuntungan apanya? Tanya Baginda Raja Sewot. Keberuntungan bagi binatang rusa Paduka, berkat kehadiran saya mereka bisa selamat. Itulah sebabnya mereka mau menampakkan dirinya ketika saya ikut berburu dengan Paduka, karena mereka tahu dengan kehadiran saya mereka pasti bisa selamat, tutur Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tukang sepatu dan istri yang berhati kejam. Pada zaman dahulu, di daerah Mesir ada tukang sepatu bernama Hanan. Ia mempunyai istri yang usianya lebih tua darinya. Istrinya ini bernama Hindun. Ia mempunyai watak dan hati yang kejam, sehingga sering memperlakukan Hanan semena-mena. Padahal Hanan senantiasa bersabar dan bersikap baik kepada istrinya. Tapi lama-kelamaan Hanan tak tahan menjalani hidup yang selalu dalam tekanan. Ia pun melarikan diri meninggalkan rumah dan mengembara tanpa arah. Akhirnya, sampailah ia di sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sana ia bersimpuh dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hamba mohon kepadamu, tolonglah hambamu ini, berilah keselamatan dan harapan dalam perjalananku ini." Setelah berdoa cukup lama, tiba-tiba muncul makhluk tinggi besar. Rupanya makhluk di hadapannya adalah jin penunggu goa tersebut. "Mau apa kau datang kemari?" tanyanya. "Saya seorang musafir, Tuan. Saya numpang istirahat sebentar," jawab Hanan. "Kemana arah tujuanmu?" tanya jin itu kembali. Hanan pun lalu menceritakan kenapa ia melakukan pengembaraan. "Saya tidak tahu, Tuan, harus pergi kemana. Yang penting saya bisa lepas dari tekanan istri saya," kata Hanan memberitahu. Mendengar penuturan Hanan, jin itu pun merasa kasihan. Ia lalu membawa terbang Hanan dengan kecepatan yang tak terbandingkan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah daerah yang berada di perbatasan Cina. Kota tersebut sangat maju dan penduduknya rata-rata orang kaya. Hanan lalu mulai menyusuri jalanan kota yang penuh dengan keindahan. Tiba-tiba, beberapa orang penduduk kota mencegatnya di jalan dan bertanya, siapa gerangan dirinya. "Saya Hanan, Tuan, dari negeri Mesir." "Dengan apa kau ke sini? Kulihat kau tak mengendarai apapun," tanya mereka. Ketika Hanan memberitahu dan mencoba menjelaskan cara kedatangannya, mereka malah mencemooh dan menganggapnya gila. Akibatnya, Hanan malah dilempari batu dan dipukul pakai tongkat kayu. Tidak lama kemudian, datanglah saudagar kaya dan segera membubarkan mereka. "Kalian memalukan. Orang asing adalah tamu. Sudah kewajiban kita menunjukkan keramah tamahan dan perlindungan," bentak saudagar kaya itu. Setelah menolong Hanan, saudagar itu kemudian bercerita bahwa di kota ini apabila menjadi orang miskin, maka akan diejek dan dihina. Mereka lebih mempercayai perkataan orang kaya daripada perkataan orang miskin. Saat dulu ia baru tiba di kota ini, ia juga adalah orang yang miskin, tapi ia berpura-pura sebagai orang kaya. Kemudian ia menemui beberapa saudagar kaya dan meminta pinjaman. Ia beralasan bahwa sebuah kafilah miliknya masih dalam perjalanan, dan pinjaman uang yang diberikan nantinya akan dilipat gandakan. Ketika berhasil mendapatkan pinjaman tersebut, si saudagar gunakan untuk berdagang. Walhasil,
dalam beberapa bulan ia bisa melunasi semua hutangnya dan kini menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menceritakan kisahnya, si saudagar menyarankan Hanan untuk berbuat sama seperti dirinya. Maka didandanilah Hanan dengan pakaian yang mewah oleh saudagar tersebut. Kemudian Hanan mendatangi sejumlah saudagar kaya yang ada di kota itu. Ia mengajukan pinjaman dengan perjanjian akan mengembalikan 2 kali lipat. Karena penampilan Hanan yang meyakinkan, para saudagar kaya langsung memberikannya. Namun setelah berbulan-bulan lamanya, kafilah yang dijanjikan Hanan tak kunjung datang. Mereka pun mulai cemas dan curiga. Jangan-jangan Hanan adalah seorang penipu. Mereka lalu mengadukannya kepada raja. Singkat cerita, datanglah Hanan menghadap Baginda Raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, raja sendiri agak terkecoh dengan penampilan Hanan ini, sebab pakaiannya yang terlihat mewah dan berwibawa. Oleh sebab itu, raja ingin mengujinya. Apakah Hanan benar-benar seorang saudagar kaya? "Wahai Hanan, aku punya berlian yang akan kuberikan untukmu. Tapi jelaskan dulu padaku, kenapa kau tidak membayar hutangmu?" tanya sang raja. "Begini Paduka Raja, kafilah yang membawa permata saya sampai saat ini belum datang. Adapun mengenai berlian yang akan Paduka berikan, lebih baik Paduka simpan saja," ujar Hanan. "Kenapa kau menolaknya? Ini kan berlian yang sangat mahal," kata sang raja. "Maaf Paduka, tapi bila dibandingkan dengan permata-permata saya, berlian Paduka tidak ada nilainya," timpal Hanan. Karena dikuasai kerakusan, raja itu membebaskan Hanan dan mengirim pesan kepada saudagar agar berdamai dengan Hanan. Sang raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Hanan. Keputusan raja tersebut ternyata mendapat pertentangan dari penasehat istana. Ia menganggap bahwa Hanan adalah seorang penipu. Namun, sang raja menganggap bahwa sikap penasehat istana hanyalah karena didasari rasa cemburu. Sebab selama ini penasehat istana menaruh rasa cinta kepada putri raja, sedangkan sang putri tidak mencintainya sama sekali. Ketika sang putri melihat Hanan, ia terkesima dan jatuh hati. Ia pun bersedia dinikahkan dengan Hanan. Adapun Hanan meminta pesta pernikahan ditunda dengan alasan kafilah yang membawa permata-permatanya saat ini belum tiba, di mana permata-permata tersebut nantinya akan dipersembahkan semuanya sebagai mahar perkawinannya dengan sang putri. Mendengar penjelasannya tersebut, sang raja semakin tergoda. "Ah, soal itu gampang Hanan, yang penting kamu nikahi dulu anak saya," kata sang raja. Sang raja lalu mengambil perbendaharaan istana guna mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah. Pesta tersebut berlangsung selama 40 hari. Ketika pestanya telah usai dan Hanan berduaan di kamar, ia berkata kepada istrinya, "Ayahmu telah mengeluarkan harta banyak untuk perkawinan kita. Aku merasa cemas dan tak enak hati." Sang istri menjawab, "Tak usah kau risau, nanti kalau kafilahmu sudah datang, semua pasti akan teratasi." Sementara itu, penasehat istana menghasut raja agar menyelidiki keadaan Hanan yang sebenarnya. Mereka berdua pun meminta bantuan sang putri yang kini telah menjadi istri Hanan. Pada malam harinya, ketika mereka berduaan di kamar, sang putri meminta Hanan menjelaskan perihal kafilahnya yang hilang.
Disinilah Hanan berkata yang sejujurnya, "Sebenarnya aku tidak punya kafilah. Ayahmu menikahkanmu denganku karena sifat kerakusannya. Kenapa pula kau setuju menikahiku?" kata Hanan memberitahu. Rupanya sang putri sudah kadung jatuh hati kepada Hanan. Ia pun memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. "Kini kau adalah suamiku, dan aku tak akan pernah mempermalukanmu. Ambillah uang 50 dinar ini, tinggalkan negeri ini. Kemudian kirimlah sebuah pesan dari tempat yang aman, dan aku akan menyusulmu ke sana," tutur sang putri. Pada malam itu juga, Hanan kabur dengan mengenakan pakaian seperti budak. Keesokan harinya, sang raja dan penasehat istana bertanya kepada sang putri, "Mana suamimu?" Dengan berpura-pura, sang putri menjawab, "Tadi malam datang utusan beberapa kafilah menemui suamiku. Katanya kafilahnya telah dirampok dan pengawalnya yang berjumlah 50 orang terbunuh oleh kawanan perampok. Kini suamiku sedang menyusul ke sana dan hendak merebut kembali hartanya." Adapun Hanan cepat-cepat memacu kudanya tanpa tahu arah tujuan. Hingga akhirnya ia melihat seorang kakek sedang mencangkul pekarangan yang ada di depan rumahnya. Hanan pun mengucapkan salam dan minta diizinkan untuk beristirahat di dalam rumah kakek tua. "Oh, silahkan masuk, akan aku bawakan makanan untukmu," kata kakek tua. Pada keesokan paginya, Hanan membantu kakek itu mencangkul tanah pekarangan. "Kakek istirahat saja di dalam, biar aku yang mengerjakannya." Si kakek pun memberikan cangkulnya dan istirahat di dalam rumah. Saat Hanan sedang bekerja, tiba-tiba cangkulnya terbentur sebuah bongkahan batu yang agak besar. Ketika batu tersebut disingkirkan, tampaklah ada anak tangga menuju bawah tanah. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan luas yang penuh dengan emas dan mutiara. Kini mata Hanan tertuju pada sebuah kotak kecil yang terbuat dari besi. Saat ia membukanya, ternyata berisi cincin. Lalu oleh Hanan cincin tersebut diambil dan digosoknya. Seketika muncullah wujud bayangan aneh. "Hamba adalah pelayan Tuan. Hamba siap menjalankan perintah Tuan," kata wujud bayangan itu. Hanan terkejut bukan main dan agak ketakutan pada awalnya. Ia pun akhirnya teringat akan cerita orang-orang dulu bahwa ada cincin sakti milik seorang raja yang tidak diketahui keberadaannya. Semenjak raja itu meninggal, di mana di dalam cincin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang mempunyai ribuan pasukan. Bagi siapa saja yang mengenakan cincin itu, maka Raja Jin akan menurut kepadanya. Dan kini cincin tersebut berada di tangan Hanan. Hanan kemudian menyuruh jin itu membawa semua emas dan permata ke atas permukaan tanah. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada kakek tua, Hanan memberikan sekarung besar yang berisi emas dan permata. Setelah Hanan pergi meninggalkan rumah kakek tua, ia berkata kepada jin, "Wahai jin, aku ingin kembali ke kerajaanku yang dulu. Aku ingin menemui istriku." Jin tersebut lalu memerintahkan seluruh anak buahnya supaya menyamar jadi manusia dan kuda, guna membawakan semua hartanya. Saat memasuki gerbang kota, masyarakat menjadi heboh. Sementara Hanan dengan gagahnya berjalan didampingi ratusan pengawal berkuda dengan membawa emas dan permata. Sang raja pun murka kepada penasehat istana karena telah menghasut dirinya.
bahwa Hanan adalah orang miskin. Dan ketika sang putri mengetahui suaminya telah kembali, ia merasa sangat bahagia. Ia mengira perkataan Hanan waktu itu adalah sebuah kebohongan untuk menguji kesetiaannya. Akan tetapi, penasehat istana masih mencurigai Hanan. Ia pun mencari tahu dari mana Hanan memperoleh harta sebanyak itu. Rupanya, usaha penasehat istana membuahkan hasil. Kala itu, penasehat istana berpura-pura bersikap baik dan mengajak Hanan minum bersamanya. Tanpa Hanan ketahui, minuman yang diberikan adalah minuman memabukkan. Saat tengah mabuk, disitulah Hanan memberitahu rahasia tentang cincin sakti yang ditemukannya. Setelah tersadar dari mabuknya, Hanan memohon ampun kepada Allah karena telah berbuat dosa. Ia lalu meletakkan cincinnya dan mengambil air wudhu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan penasehat istana untuk mencuri cincin milik Hanan. Ia lalu perintahkan jin penghuni cincin supaya membuang Hanan dan sang raja di sebuah lembah yang jauh. Kini kerajaan dikuasai olehnya dan ia hendak memperkosa sang putri. Tapi ketika ia mencoba melakukan niat jahatnya, sang putri berhasil melepaskan cincin darinya. Tanpa membuang waktu, sang putri langsung menggosoknya. "Wahai jin, belenggu orang ini dan masukkan ke dalam tahanan," perintah sang putri. Dalam sekejap, si penasehat istana sudah berada dalam tahanan dengan keadaan terikat. Permintaan selanjutnya, sang putri meminta ayah dan suaminya supaya dikembalikan ke istana. Akhirnya, mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Dan atas perbuatan jahatnya, si penasehat istana dihukum mati, lalu mengangkat Hanan sebagai penggantinya. Seiring berjalannya waktu, sang raja meninggal dunia. Hanan pun diangkat sebagai raja, menggantikan posisi ayah mertuanya. Dan hasil pernikahannya dengan sang putri, mereka dikaruniai seorang putra. Tapi sayang, kebahagiaan Hanan tak berlangsung lama. Sang putri yang merupakan istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, sang putri berwasiat agar anaknya mendapat kasih sayang sepenuhnya. Selepas kepergian sang istri, beberapa hari kemudian Hanan kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang wanita dengan penampilan kusam dan kumal. "Siapa kamu?" tanya Hanan. "Aku Hindun, istrimu yang dulu," jawab wanita itu. Ternyata yang datang adalah istrinya yang dulu, yang kerap kali memperlakukan Hanan dengan kejam. Lalu Hindun mengungkapkan penyesalannya karena telah berbuat kejam kepada Hanan. Sejak kepergian Hanan, ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasa sangat berdosa. Ia ingin kembali menjadi istri Hanan. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena kasihan, Hanan pun menerima Hindun kembali dan menjadikannya sebagai seorang istri. Akhirnya, Hindun kini menjadi seorang ratu di negeri yang dipimpin oleh Hanan. Tapi ternyata sifat jahat Hindun masih melekat pada dirinya. Ia berencana mencuri cincin yang dipakai oleh Hanan. Setelah melakukan pengamatan, Hindun pun mengetahui kebiasaan Hanan. Apabila hendak tidur, Hanan senantiasa melepaskan cincinnya dan ditaruh di atas meja yang bersebelahan dengan tempat tidurnya. Hindun juga sangat membenci putra Hanan yang kini sudah tumbuh remaja, di mana putra Hanan ini hasil pernikahannya dengan putri raja yang telah meninggal dunia. Ketika tengah malam,
Hindun mengendap-endap hendak mencuri cincin milik Hanan. Tapi tanpa sepengetahuannya, pangeran kecil membuntutinya dari belakang. Saat Hindun akan mencuri cincin, pangeran kecil langsung menusuknya menggunakan pedang. Di tangannya, Hindun pun tewas seketika. Sifat jahat dan tamak Hindun membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Selepas kejadian itu, Hanan teringat kakek tua yang jujur dan baik hati, di mana kakek tersebut pernah menolongnya. Ia pun mengundang kakek tua itu supaya tinggal di istana untuk menemani dirinya. Ketika kakek itu datang menghadap, ternyata ia bersama seorang gadis yang cantik jelita. "Kek, siapa dia?" tanya Hanan. "Ampun Paduka Raja, dia adalah cucu saya. Saya sengaja mengajaknya kemari karena saya takut dia sendirian. Saya tahu maksud Paduka mengundang saya kemari untuk mengajak saya menetap di istana. Tapi kalau tidak bersama cucu saya tidak akan menerima ajakan Paduka. Lebih baik saya hidup di gubuk kecil tapi bisa menemani cucu saya ini," tutur kakek tua. "Tentu saja boleh, Kek. Kalau cucu kakek berkenan, saya akan menjadikannya seorang istri," kata Hanan dengan tersipu malu. Cucu kakek yang cantik jelita ini menerima Hanan sebagai suaminya. Mereka akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai beberapa orang putra. Kisah selanjutnya dikisahkan ada sepasang suami istri yang taat beribadah. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka selalu bersyukur kepada Allah. Apalagi saat mereka dikaruniai seorang anak yang soleh. Setiap hari, sang ayah selalu pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Suatu ketika, saat menjelang kematiannya, sang ayah melepaskan anak sapi miliknya ke tengah hutan. "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa," kata sang ayah dalam doanya. Tidak berapa lama kemudian, sang ayah pun meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, anak sapi yang dilepaskan di hutan kini menjadi sapi betina yang elok dan besar. Setiap kali sapi ini melihat ada orang di hutan, ia langsung berlari bersembunyi. Begitu juga dengan putranya yang dulu masih kecil, kini telah tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda soleh yang berbakti kepada ibunya. Si pemuda meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai pencari kayu di hutan, yang kemudian dijualnya ke pasar. Uang hasil dari penjualannya, sepertiganya ia sedekahkan, sepertiganya ia berikan kepada ibunya, dan sepertiganya lagi ia gunakan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu. Dia titipkan kepada Allah di hutan ini. Carilah sapi tersebut. Berdoalah kepada atas nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya adalah saat kau melihatnya, seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudzahabah karena keindahan dan kejernihannya." Maka berangkatlah pemuda soleh menuju hutan. Sesampainya di tengah hutan, pemuda soleh mengamati ke penjuru arah. Ia mencari keberadaan sapi yang dimaksud ibunya. Lalu tampaklah sapi betina besar dan berbulu indah keemasan. Si sapi terlihat sedang asyik makan rumput hijau. Pemuda soleh kemudian mencoba mendekatinya. Melihat ada orang yang mendekat, spontan si sapi menjadi kaget dan hendak lari bersembunyi. Namun pemuda soleh segera memanggilnya. "Wahai Al-Mudzahabah, demi nama Tuhannya Nabi Ibrahim,
Nabi Ismail dan Nabi Ishak, mendekatlah padaku." Sapi betina itu pun langsung menurut dan berjalan mendekatinya. Si pemuda lalu memegang lehernya dan menuntunnya untuk dibawa pulang. Saat si pemuda hendak menuntunnya, tiba-tiba sapi tersebut bisa berbicara. "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku karena hal itu lebih meringankanmu." Pemuda soleh membalas, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku untuk melakukan hal itu. Beliau hanya menyuruhku untuk memegangi lehermu." Sapi itu kembali berkata, "Demi Tuhannya Bani Israel, seandainya kamu tadi menuruti kata-kataku, niscaya selamanya kamu tidak akan bisa menguasaiku. Tetapi kamu lebih menuruti kata-kata ibumu. Ayo kita berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan diperintah jalan bersamamu, niscaya ia akan melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Tidak berapa lama, sampailah mereka di rumah. Si pemuda lalu menghadap ibunya. Ia memberitahukan kalau sapi yang dimaksud sudah didapatkannya. "Wahai anakku, aku kasihan padamu. Setiap hari engkau mencari kayu di hutan dan malamnya engkau gunakan untuk beribadah. Juallah sapi itu untuk meringankan bebanmu," kata ibunya. "Saya jual dengan harga berapa, Bu?" tanya pemuda soleh. "Juallah dengan harga 3 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku," jawab ibunya. Pemuda soleh lalu berangkat pergi ke pasar untuk menjual sapinya. Di saat itulah Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk menguji si pemuda kepada ibunya. Dengan menyamar sebagai manusia, sang malaikat menghadangnya di tengah jalan. "Hai anak muda, berapa akan kau jual sapimu?" tanya sang malaikat. "Saya akan menjualnya 3 dinar," jawab pemuda soleh. "Saya beli dengan harga 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu," kata sang malaikat itu kembali. "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku," balas pemuda soleh. Ia pun lalu pulang menemui ibunya untuk meminta persetujuan. "Baiklah, juallah dengan harga 6 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku," ucap ibunya. Si pemuda segera pergi menemui sang malaikat yang masih menunggunya. "Ibuku sudah setuju, silakan Anda beli dengan harga 6 dinar, kata pemuda soleh. "Saya tawar menjadi harga lebih tinggi, yaitu 12 dinar. Tapi syaratnya jangan menunggu persetujuan ibumu," ujar sang malaikat. Pemuda soleh kembali menolak. Ia memilih pulang untuk meminta persetujuan ibunya. Mendengar penuturan anaknya, ibunya menjadi heran. Ia mempunyai firasat bahwa orang yang menawarnya bukanlah manusia biasa. "Wahai anakku, sesungguhnya orang yang mendatangimu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Ia sengaja datang untuk mengujimu. Bila ia mendatangimu lagi, katakan, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda soleh kemudian kembali mendatangi sang malaikat. Ia pun mengutarakan apa yang disampaikan oleh ibunya. Sang malaikat kembali berkata, "Kembalilah pada ibumu dan sampaikan padanya, jangan buru-buru menjual sapinya. Tahan dulu sebab nanti Nabi Musa akan membeli sapimu. Dan jangan jual sapi ini kecuali seharga emas yang beratnya sama dengan sapinya." Si pemuda lantas pulang menemui ibunya. Ia menyampaikan apa yang dikatakan sang malaikat. Tidak berapa lama kemudian terdengar kabar yang menggemparkan. Salah satu saudagar kaya yang berprofesi sebagai rentenir ditemukan tewas di tengah jalan. Saudagar yang tewas tersebut bernama Sam'un.
Ia tidak mempunyai anak dan istri. Ia hanya mempunyai saudara sepupu yang bernama Uhaiha. Uhaiha ini hidupnya sangat miskin, sehingga ia berhasrat ingin menguasai harta saudagar Sam'un. Dan jalan satu-satunya adalah membunuh saudagar Sam'un yang merupakan kerabatnya. Dengan begitu, harta kekayaan saudagar Sam'un akan jatuh ke tangannya, karena dialah satu-satunya ahli waris dari keluarga saudagar Sam'un. Setelah berhasil membunuhnya, Uhaiha menutup perbuatannya dengan membawa mayat Sam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya penduduk kedua kota saling menuduh satu sama lain. Siasat Uhaihah pun berjalan lancar. Para warga mendatangi rumah Uhaihah untuk memberitahu atas kematian Sam'un. Di situ Uhaihah pura-pura kaget dan menangis sejadi-jadinya. Sementara orang-orang masih bingung siapa yang melakukan pembunuhan. Uhaihah lalu memprovokasi warga. Ia menuduh pelakunya adalah orang dari kampung sebelah, karena orang kampung sebelah punya banyak hutang sama Sam'un. Spontan orang-orang menjadi geram. Mereka pun berencana menyerang kampung sebelah. Ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan berusaha untuk meredakan ketegangan. Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai diri kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar rentenir ini. Aku yakin kalian semua membencinya karena dia adalah seorang rentenir, kata si kakek tua. Tapi kan caranya berdagang bukan alasan untuk membenarkannya dibunuh, ujar salah satu warga. Iya, engkau memang benar, tapi kematiannya juga bukan alasan yang tepat untuk bertikai dengan kampung sebelah. Sekarang temui Nabi Musa. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul? Adukan perkara ini kepada beliau, kata si kakek tua mengusulkan. Usulan tersebut diterima warga. Mereka lalu menemui Nabi Musa. Nabi Musa sempat tertegun dengan masalah yang dialami warga. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Musa lalu menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina. Perintah Nabi Musa sempat ditentang oleh mereka. Apakah kau hendak menjadikan kami bahan ejekan? Sekali lagi Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa itu adalah perintah langsung dari Allah. Akhirnya mereka pun mempercayai perkataan Nabi Musa. Nabi Musa lalu memberitahu bahwa sapi yang disembelih bukanlah sembarang sapi, tapi sapi yang punya ciri-ciri khusus. Sapinya harus sapi betina dan sapi tersebut tidak pernah ditunggangi oleh manusia. Warna kulitnya kuning kemilau keemasan. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ditemukan sapi yang dimaksud. Dan sapi tersebut adalah kepunyaan anak soleh yang berbakti kepada ibunya. Sesuai dengan amanat dari sang malaikat, pemuda soleh mau menjual sapinya, tapi dengan harga emas seberat sapinya. Demi untuk mengungkap siapa pembunuhnya, maka mereka pun menyetujuinya. Hampir separuh dari harta warisan saudagar yang tewas dibelanjakannya untuk membeli sapi milik pemuda soleh. Si pemuda kini menjadi orang kaya berkat besarnya rasa bakti kepada ibunya. Sementara sapi yang telah dijualnya disembelih oleh Nabi Musa. Lalu tulang dari sapi tersebut dipukulkan ke mayat Sam'un, si saudagar kaya. Tiba-tiba mayat Sam'un berbicara. Ia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah saudara sepupunya sendiri yang bernama Uhaiha. Kini warga mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Mereka lalu menjatuhi hukuman mati kepada Uhaiha karena ia telah membunuh Sam'un dan memprovokasi warga untuk bertikai dengan kampung sebelah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Lagi-lagi
Abu Nawas mengerjai hakim baru. Dikisahkan sebelumnya, pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami dimintai bayaran? Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti dengan baru," balas mereka. "Oh baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hai Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa tuan hakim. "Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat?" tanya tuan hakim heran. "Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya tuan hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum oleh-oleh buat tuan hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu, dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia, karena ini adalah tugas penting. Saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membikin kapok tuan hakim.
Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silakan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali, Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya, Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa saja, Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku." Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa, Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hei para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?" tanya Baginda Raja bertambah heran. "Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah adalah Paduka," jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya.